panas banget. Lebih panas kalau yang tengah Surabaya, Kak. Surabaya. Surabaya. Surabaya itu udah kayak matahari deket banget. Berharap nggak nih Kak jadi duta utama ya. Mohon doanya aja ya. Halo literat muda, selamat datang di podcast Bisik Durasi, bincang asik di Duta Literasi. Bersama aku Priska Andriani, selaku Duta Literasi Utama dari SMA Negeri 1 Talang Kelapa. Episode ini merupakan episode perdana dari podcast Bisik Durasi, dan tentunya kita mengundang bintang tamu perdana yang sangat inspiratif, kontributif, dan edukatif. Nah, kira-kira teman-teman penasaran nggak sih siapa bintang tamu perdana kita pada hari ini? Jadi, langsung aja kita sambut bintang tamu perdana kita pada hari ini, Kak Rifki Dwi Mardiansyah. Halo teman-teman, saya Rifki Dwi Mardiansyah. Saya alumni angkatan 29 dan kesibukan saya saat ini adalah mahasiswa di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Oke, biar lebih akrab lagi boleh dong Kak, aku panggil Kak Iki boleh? Boleh panggil Kak Iki. Oke, jadi Kak Iki ini merupakan alumnus dari SMA Negeri 1 Talang Kelapa dan juga merupakan mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November. Dan ngomong-ngomong Kak Iki juga merupakan finalis dari Duta ITS ya Kak? Iya, benar sekali. Baru kemarin pengumumannya untuk finalis Duta ITS. Wah, benar-benar tampilnya sangat inspiratif sekali ya. Nah, sebelum aku tanya lebih jauh tentang Kak Iki, aku mau tahu dulu nih, gimana perasaan Kak Iki bisa hadir ke podcast Bisik Durasi semasa apa ini? Apalagi sebagai bintang tamu perdana loh. Iya, pertama-tama aku ucapin terima kasih dulu kepada Duta Literasi Semasa Tapa yang udah ngundang aku. Ini sebenarnya agak kaget juga diundang. Karena Friska juga udah ngubungin dari tahun kemarin deh. Udah ngubungin Februari ya. Kapan nggak ada waktu luang? Nah, terus saya bilang mungkin Juli balik ke Palembang. Nah, terus Juli dihubungi lagi minggu kemarin oleh Friska dan aku juga ada waktu luang. Ya, jadi kesini. Nah, yang pasti senang banget bisa balik lagi ke SMA yang aku cintai, apalagi alma mater saya, itu SMA Negeri 1 Talang Kelapa, dan ya sangat-sangat happy lah untuk melihat suasana, lingkungan dari SMA Negeri 1 Talang Kelapa, terutama tadi juga di depan ketemu guru-guru juga. Alhamdulillah happy dan juga bisa silaturahmi kembali ya Kak. Iya, benar. Di SMA Negeri 1 Talang Kelapa ini. Dan aku mau tanya nih sama Kak Rifki, ada nggak sih kesan yang Kak Rifki rasakan setelah bisa kembali lagi ke sekolah ini, namun bukan lagi sebagai siswa nih Kak, melainkan sebagai alumnus. Nah, kira-kira ada nggak sih perubahan-perubahan yang Kak Rifki rasakan terkait suasana, infrastruktur, atau yang lain sebagainya? Oke, untuk SMA Negeri 1 Talang Kelapa sendiri, tadi dari saya masuk ke SMA, benar-benar udah banyak perubahan dari 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu itu saya lulus angkatan ke-29 tahun 2022. Mungkin infrastruktur nyata dari SMA Sultan Kelapa ini mungkin lapangan. Lapangan itu udah diperbaiki karena dulu juga masih banyak debunya. Mungkin sekarang udah dicor kan. Jadi ya mengurangi debu dan ya benar-benar. Terus kalau juga dengar info-info mengenai SMA Sultan Kelapa ini ya udah upgrade lah, udah menjadi lebih baik lagi. Dan kakak juga happy dengan itu. Alhamdulillah. Kalau untuk harapan-harapannya ke SMA Negeri 1 Talang Kelapa ini apa Kak? Ya, yang pastinya kalau harapan ya semoga SMA Sultan Kelapa ini bisa lebih mengupgrade lagi, menjadi lebih baik lagi, terus memperbaiki infrastruktur, apapun itu, baik itu memperbaiki suasana, serta lingkungan yang mendukung pembelajaran dari siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Talang Kelapa ini. Waduh, keren banget ya jawaban dari Kak Rizky ini, sangat-sangat wah. Oke, selanjutnya aku mau tanya nih ya, ada nggak momen yang paling berkesan nih di benak Kak Rizky setelah 3 tahun menempuh pendidikan di bangku kelas 10, 11, 12 di SMA Negeri 1 Talang Kelapa ini Kak? Oke, kalau ditanya momen yang berkesan itu banyak sih pasti. Baik itu dari momen suka ataupun momen yang duka. Ada semua ketika duduk di 3 tahun di SMA Negeri 1 Talang Kelapa ini. Dari yang pertama kali waktu itu masuk, masih kecil-kecilnya, masih nggak tahu apa-apa. Terus ya berbaur bersama teman-teman, tetap berbaur sama guru-guru juga. Ya pasti banyak. Tapi kalau ditanya momen yang paling berkesan, itu ketika kakak menjalani program OSIS nih. Jadi kan satu mantan ketua OSIS waktu itu periode 2020-2021 itu di periode kakak itu ada suatu program yang masih tetap kakak ingat dan itu juga gebrakan dari periode kakak yaitu OSIS Semasa Tapa Peduli. Di bulan Ramadan. Iya benar di bulan Ramadan. Jadi kenapa sangat membekas karena kegiatan ini sangat benar-benar membantu banyak orang. Contohnya itu dari pagi sampai sore itu kami masak di rumah beberapa orang, terus sorenya itu kami jualan, dan itu dilakukan selama 1 bulan Ramadan full.
dan hasilnya itu kami sumbangkan kepada orang yang membutuhkan ke panti asuhan dan itu terbayarkan. Jadi kami udah bekerja keras untuk jualan dan lain sebagainya, terus terbayarkan dengan itu. Oke, setelah mendengar nih cerita dari Kak Rifki momen yang paling berkesan, Kak Rifki kan pernah menjadi ketua OSIS ya, Kak, Iya, periode 20 2021. 2020-2021. Iya. Nah, kira-kira apa sih tantangan-tantangan yang pernah Kak Rifki temui selama menjabat sebagai ketua OSIS, dan gimana Kak Rifki menghadapi tantangan tersebut? Oke, kalau tantangan-tantangan di OSIS sih lumayan banyak ya. Apalagi waktu itu di 2020-2021 itu masih zaman COVID nih. Transisi Ya. antara COVID ke ya itu. Jadi mas pembelajaran dulu masih sering online, jarang banget kadang setengah-setengah aja yang masuk. Itu pun ketika dipanggil guru aja masuk ke SMA dan yang lainnya itu dilaksanakan secara online, penugasan dan lain sebagainya. Yang pastinya banyak terutama untuk melaksanakan kegiatan. Karena kan untuk melaksanakan kegiatan itu kita secara offline tapi nggak bisa karena COVID ya, jadi social distancing juga. Dan di situ kami dari OSIS itu bekerja keras mikir gimana ngelaksanain kegiatan walaupun dengan cara online. Jadi yang semulanya mungkin sampai sekarang masih ada seperti pengajian, senam kan. Nah, itu offline kan sekarang. Nah, itu di zaman kakak ada yang secara online. Zoom. Jadi kadang kita lagi senam nih, itu kita Zoom senam sama seluruh orang. Jadi yasinan juga kita Zoom sama orang. Jadi kakak dulu punya prinsip sama teman-teman juga OSIS, jangan sampai keadaan ini menghambat kita untuk membuat suatu kegiatan yang bermanfaat. Nah, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi tiap minggu kita Zoom, terus dan itu juga disupport oleh pihak sekolah mengenai kuota internet dan peralatan lainnya seperti itu. Oke, jadi setiap siswa yang mungkin ada keterbatasan terhadap kuota itu disupport oleh sekolah ya, Pak? Iya, disupport oleh sekolah. Jadi sekolah juga ikut andil dalam menyukseskan beberapa kegiatan dari OSIS Mansatapa untuk SMA yang kita cintai ini. Oke. Nah, ngomong-ngomong Kak Rizky ini kan merupakan mahasiswa ya dari Iya. Institut Teknologi 10 November. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira apa sih motivasi Kak Rizky untuk memilih jurusan teknik mesin ya, Kak? Iya, Nah, di Institut Teknologi 10 November. Kenapa nggak di jurusan atau universitas-universitas lain, Kak? Oke, jadi sedikit flashback dulu ya ke belakang. Sebenarnya saya tuh nggak pernah kepikiran untuk masuk Institut Teknologi 10 November, nggak pernah kepikiran untuk masuk ITS sedikit pun, karena dulu yang ada di pikiran aku itu udah kuliah di dekat sini aja di Unsri atau di Polsri. Jadi dulu pengen banget ngambilnya di pertambangan, teknik pertambangan atau teknik geologi di Unsri. Nah, itu pertama kali nyoba di SNMPTN nih, yang jalur undangan. Ketolak. Ketolak di jalur teknik geologi. Oke, sudah itu nyoba lagi di SNMPN Polsri. Jalur undangan Polsri yang D3 itu ngambil teknik mesin. Alhamdulillah masuk. Wah, masuk nih, udah seneng. Wah, udah keluarga juga udah support, ya udahlah nggak apa-apa di sini aja di Polsri. Nah, terus karena diri ini merasa belum puas dengan satu saja pencapaian, jadi nyoba untuk SBMPTN. Nah, SBMPTN ini go lagi tapi di D4-nya, di D4 Polsri. Teknik mesin juga, teknik mesin lagi. Nah, terus mungkin teman-teman tahu nih Kak Aji, angkatan kakak, Kak Aji yang sekarang itu di kedokteran Universitas Bengkulu ya. Iya. Jadi kalau satu bimbel nih sama Kak Aji di Ganesha Operation yang ada di KM9, itu jadi kami tuh sering les bareng, terus ya Kak Aji ini bilang, Ki, mau ikut nggak daftar jalur prestasi di ITS? Hah, serius Ji? Iya, kita cuma ngelampirin sertifikat katanya. Terus kita ngelampirin nilai rapor juga. Nah, kau kan banyak Ki kan yang sertifikat. Nah, jadi tertarik nih. Iseng-iseng aja sebenarnya. Iseng-iseng, terus nyoba untuk daftar. Nah, daftar nunggu pengumuman 1 minggu, tiba-tiba keterima. Teknik mesin industri juga. Teknik mesin juga D4 ITS. Nah, itu langsung konsul tuh sama guru les aku. Nah, itu konsul, Mbak, ini saya keterima di D3 Polsri, D4 Polsri, teknik mesin juga, sama D4 ITS. Terus Mbak aku bilang, kalau dilihat alma mater, ya ITS, ya bagus, karena dia masuk top 10, top 10 University Indonesia. Nah, jadi ya sempat diskusi juga sama orang tua. Orang tua juga sebenarnya
pertama tuh takut mau ngelepas. Oh. Karena jauh kan, Iya. jauh dari jam orang tua, terus nanti mama terutama takut ada apa-apa di sana, jauh juga di Surabaya kan. Tapi dengan negosiasi, dibujuk juga mama akhirnya ngebolehin. Nah, tapi nggak sampai situ aja. Kenapa alasannya nih? Kenapa pilih teknik mesin? Padahal awalnya pengen teknik pertambangan ya. Ya. Karena ada kakak sepupu saya, itu waktu itu pernah bilang nanya, Rifki mau ambil kuliah jurusan apa? Teknik pertambangan kak. Nah, sedangkan kakak aku ini dia jurusan teknik mesin dan sekarang udah kerja di Pertamina kan. Nah, jadi dia bilang, Rifki kalau misalnya ambil teknik mesin, teknik pertambangan, itu fokusnya di pertambangan aja. Tapi kalau Rifki ambil teknik mesin, semua perusahaan butuh mesin katanya. Oh. Butuh mesin. Jadi Rifki bakal fleksibel, bisa di pertambangan, bisa di industri katanya. Apakah bisa di pembangkit nanti katanya. Jadi luas katanya lapangan kerjanya. Dan setelah itu aku berpikir, oh iya juga ya, kayak ternyata teknik mesin ini bisa di mana-mana fleksibel kayak gitu. Nggak harus kita di pertambangan aja. Enggak. Tapi kalau memang niat saya dari pertambangan, ya di pertambangan gitu. Nah, itu mungkin salah satu alasan kenapa milih teknik mesin ya. Karena prospek kerjanya di mana-mana Iya, ya, Pak. benar. Ngelihat prospek kerja ya kan langsung lihat jauh itu. Nah, jadi tiga-tiganya diterima di teknik mesin, alhamdulillah berkesempatan gitu. Jadi awalnya tuh emang karena cuma iseng-iseng ya, Pak. Iseng-iseng. Nah, kira-kira sertifikat apa aja yang Kak Rifki lampirin supaya bisa keterima di ITS ini? Oke, jadi kemarin tuh kan ITS buka jalur prestasi ya. Jalur prestasi itu, nah ini bedanya jalur prestasi sama SNMPTN. Kalau SNMPTN kita di jalur kakak itu cuma bisa ngelampirin 3 sertifikat aja nih. 3 ya. Ternyata di tahun kakak itu nggak bisa ngelampirin sertifikat ketua OSIS. Karena katanya sertifikat tingkat sekolah nggak bisa diterima. Nah, jadi sedikit sakit hati juga. Nah, terus di jalur prestasi itu bebas kita mau ngelampir sertifikat berapa aja. Nah, jadi kemarin tuh sempat ngelampirin waktu masuk jalur prestasi ITS ada 10 sertifikat. 10 sertifikat. Itu dari jadi ITS menerima 3 bidang. Itu baik itu akademik, non akademik, sama organisasi. Jadi di play semua. Jadi untuk organisasi kakak lampirkan yang ketua OSIS, itu kakak ngelampirin juga tentang akademik. Kakak juga pernah ikut Olimpiade Matematika secara online waktu itu, waktu COVID, Olimpiade Matematika. Dan untuk non akademiknya kakak lampirin waktu itu pencak silat, itu kakak sampai di Popda, terus sepak bola udah sampai ke nasional. Jadi sepak bola, pencak silat, Olimpiade, sama organisasi. Nah, jadi 10 sertifikat masuk. Gimana? Jadi kan Surabaya ini kan merupakan lingkungan baru ya buat Kak Rifki. Pertama kali kuliah di Surabaya. Nah, tantangan apa sih yang Kak Rifki temui ketika kuliah di ITS? Yang pastinya kalau tantangan kuliah di ITS itu banyak. Pertama, waktu sampai Surabaya dulu nih. Sampai Surabaya itu udah culture shock. Karena apa? Panas. Oh, panas. Wah, panas banget. Lebih panas kalau Surabaya, Kak? Surabaya. Surabaya. Surabaya itu udah kayak matahari deket banget. Udah deket banget. Aku sempat baca nih Kak di CV Kak Rifki tuh Kak Rifki juara 3 bisnis plan nih ya. Iya, benar. Itu gimana nih Kak tips and triknya supaya kita bisa menang juara, dan itu baru pertama kali atau sudah sebelumnya sering ikut lomba tersebut? Sebenarnya baru pertama kali. Baru pertama kali. Keren banget ya, baru pertama kali coba juara. Sebenarnya kalau yang bisnis plan itu pertama kali harapan 2. Harapan 2. Yang juara 3-nya itu SI competition. Sebenarnya hampir mirip bisnis plan sama SI competition itu. Kalau bisnis plan itu kita merancang suatu produk atau membuat suatu produk bisa, terus kita buat suatu proposal tentang produk kita ini, baru kita presentasikan. Jadi tahapan-tahapan lomba itu pertama itu ada proposal. Sudah proposal itu kita kalau misalnya lolos di proposal, kita langsung ke pitching atau presentasi nih. Nah, itu untuk yang SI. Tapi kalau untuk bisnis plan, dia ada 3. Pertama BMC, bisnis model canvas. Jadi seperti rangkuman dari produk kita ini apa gitu. Nanti kalau lolos di BMC, itu baru kita menuju proposal di ACC, baru ke pitching. Jadi banyak juga tahapannya. Jadi diseleksi terus. Itu yang kemarin yang di bisnis plan itu dari 160 tim seluruh Indonesia, itu diikat untuk proposal jadi 100 tim, dan diikat lagi untuk pitching jadi 10 tim.
Nah, itu kemarin masuk. Alhamdulillah dia dapat harapan 2 di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto kemarin yang business plan. Dan yang di SI itu baru bulan Mei kemarin itu di Bali di Universitas Dianapura juara 3 bronze medal. Itu sebenarnya baru banget. Sebenarnya kakak tuh tipe-tipe orang yang menyukai tantangan. Menyukai Hal tantangan. baru Suka ya. hal-hal baru. Tantangan semakin seru ya. Iya. Jadi karena pertama nih, kakak tuh dari SMP nih. Dari SMP tuh fokusnya di sepak bola. Jadi main sepak bola, kakak seriusin. Ya alhamdulillah ke nasional diberi kesempatan. Terus di SMA duduk kelas 1, kakak fokus di pencaksilat. Ikut pencaksilat juga. Pengen, wah olahraga nih kakak tertarik kayak. Kan biasanya beregu nih kalau sepak bola kan. Nah, pencaksilat nih individu. Wah, gimana yang ngerasain kalau olahraga yang individu? Nah, jadi ikut juga yang assessment Satapa Jawara ya sekarang di itu eskul di SMA Talang kayak itu di pencaksilat. Nah, terus ikut ya alhamdulillah bisa sampai Kopda juara juga kemarin. Terus waktu di kelas 2 SMA baru tertarik nih berorganisasi. Tertarik berorganisasi ya sampai beberapa kali ikut organisasi eksternal juga dan sampailah waktu kuliah ini pengen mencoba hal baru. Wah, apa sih di kuliah ini yang berkaitan dengan ilmu? Ya, jadi saya berpikir kayak apa sih lomba nih yang benar-benar berkaitan dengan ilmu. Nah, ternyata SI ini sama business planning berkaitan dengan ilmu atau mata kuliah yang sedang kakak Ya. tempuh sekarang. Ya, benar. Jadi gitu. Oke, setelah kita dengar tadi kan Kak Rifki lebih pilih ikuti lomba, kepanitiaan, bahkan organisasi. Nah, Kak Rifki ini kan merupakan finalis Duta ITS ya, Kak? Nah, aku mau tanya nih, kenapa Kak Rifki baru mulai ikut kedutaan ini sekarang, pas masa-masa kuliah? Nah, kenapa nggak dari masa SMA aja? Supaya kan pengalamannya itu bisa lebih dalam terkait kedutaan, Kak. Oke. Nah, ini pertanyaan yang sama seperti wawancara kemarin. Jadi, wawancara Duta ITS. Jadi, sempat ditanya hal yang sama waktu itu baru 2 minggu yang lalu. Ceritanya, kenapa nggak ikut Duta itu dari zaman SMA? Kan padahal di SMA juga ada Duta ya, Putra Putri, ataupun apapun itu. Alasannya karena menyukai tantangan baru itu. Jadi, di kelas 2 SMA itu, aku benar-benar fokus di organisasi. Jadi, benar-benar fokus di organisasi, nggak mau oleh apa-apa yang lain. Dan ditambah tuh jam kakak ada peraturan kalau misalnya kita ikut putra putri itu nggak boleh ikut OSIS. Oh iya, Sampai sekarang masih ya. Nah, jadi itu juga dan kakak milih, wah terlalu banyak mungkin kan yang harus diikuti. Ya udah jadi fokus di organisasi. Nah, kenapa pengen ikut duta di kampus ini ya? Karena sebenarnya satu memang itu udah jadi wishlist kakak untuk di waktu pertama kali menginjakan di ITS dan tahu info tentang duta. Dan yang kedua itu sebenarnya kakak pengen jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Karena kan percuma sebaik-baiknya orang tapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat bagaimana sih untuk jadi duta ini? Pertama, yang pastinya kita dapat menyebarkan informasi tentang ITS. Karena banyak kali kayak kakak kemarin yang pertama kali dari sendirian nih dari SMA Talang, dari Palembang, nggak kenal siapa-siapa, masuk ITS nggak tahu info apa-apa. Nah, jadi kakak berkaca dari sana, kakak pengen ngebantu orang-orang yang dari daerah-daerah yang masuk ITS, yang masuk kampus-kampus top, itu bisa mengetahui informasi. Iya, benar. Jadi mereka kebantu. Dan terbukti sampai sekarang banyak yang kadang-kadang kakak, Kak ini gimana cara masuk ITS? Gitu. Jadi kan, ya benar. Nah, itu jadi ya pengen lebih bermanfaat untuk banyak orang dan ngebantu atau berkontribusi penuh lah untuk menyukseskan ITS itu untuk duta. Selain tadi bekerjanya itu sebagai untuk memberi informasi kepada orang-orang banyak. Nah, selain itu apa aja sih program kerja dari Duta ITS ini yang kalian ketahui? Oke, kalau untuk program kerja ITS ini yang pastinya Duta ITS ini kita sebagai representatif. Jadi cerminan dari mahasiswa ITS itu seperti apa. Yang kedua yang pastinya kita selalu ingin menyukseskan kegiatan-kegiatan besar ITS, apapun itu. Dan terutama kita akan ikut serta dalam menyambut-nyambut tamu yang ada atau yang datang ke ITS sendiri, seperti itu. Dan Duta ITS ini juga bukan hanya duta yang mementingkan penampilan, enggak. Tapi kita sudah tegaskan dari awal, dari panitia dan juri juga, bahwasannya ternyata penampilan tuh ternyata duta tuh bukan cuma tentang penampilan aja, tapi tentang otak juga, tentang cara kita berpikir,
menyelesaikan problem solving seperti itu. Nah, kalau boleh tahu tahapan-tahapan sebelum Kak Rizky dinyatakan sebagai finalis itu apa aja, Kak? Sebelum ini itu dari kurang lebih udah 3 bulan nih pemilihannya, udah 3 bulan, Panjang ya? lumayan panjang. Pertama itu pengumpulan berkas. Hmm. Jadi pengumpulan berkas waktu itu untuk seluruh fakultas. Nah, itu pengumuman, sudah pengumpulan berkas, ada tugas nih kami. Waktu dikumpulin untuk technical meeting, itu disuruh bikin penugasan video. Oh, Jadi kita kayak video profil gitu, Kak? iya, bukan profil diri sendiri, tapi profil fakultas dan profil ITS. Jadi kemarin sempat bikin video juga, lumayan lama. Kemarin alhamdulillah lolos lagi kakak. Untuk yang video, sudah video baru interview. Interview. Ya, wawancara. Nah, di wawancara ini itu udah sampai 32 besar, akan diambil ke 16 besar. Baru hari Selasa kemarin, Selasa minggu kemarin kakak wawancara di ITS. Dan alhamdulillah baru pengumuman kemarin banget baru pengumuman. Alhamdulillah jadi Alhamdulillah. finalis, Kak. Kira-kira Kak Rizky sebenarnya nyangka nggak sih bisa jadi finalis dari Duta ITS ini? Sebenarnya memang optimis boleh, tapi kakak juga sebenarnya agak sedikit worry karena ada beberapa ketika wawancara itu kakak ada sedikit mistake, tapi ternyata bisa ditutupi dengan beberapa wawancara kakak kemarin. Gitu. Jadi ya alhamdulillah kemarin kaget juga sebenarnya buka itu kan announcement-nya gitu. Berharap nggak nih Kak jadi duta utama ya? Mohon doanya aja. Oke, doa Doanya. teman-teman doain ya semoga Ya. Kak Rizky jadi duta utama dari ITS. Amin. Oke, selanjutnya aku mau tanya ke Kak Rizky nih. Nah, setelah nanti lulus dari ITS itu, langkah apa yang bakal Kak Rizky ambil? Atau kamu lanjut? Ini sekarang di 4 ya, Kak? Iya dia Bang. Atau mau lanjut kuliah, atau mau kerja, atau ada hal-hal lain yang Kak Rizky ingin capai? Sebenarnya kalau untuk selanjutnya itu rencananya kakak pengen langsung menata karir di dunia profesional atau dunia kerja, yang dimana kalau cita-cita sendiri pengennya di sektor pertambangan. Itu udah cita-cita dari dulu, walaupun nggak teknik mesin pengen di sektor pertambangan. Terus pengennya sih cita-citanya tuh pengen kerjanya di luar negeri, di pertambangan atau di perminyakan luar negeri pengennya. Itu juga cita-cita dari lama. Pengennya ke pertambangan luar negeri. Kenapa Kak di dalam negeri aja, Kak? Kan karena Indonesia juga tambahnya ini cukup besar ya kan jika dilihat di mata dunia. Benar, seperti kita ketahui tambang dan perminyakan di Indonesia ini memang cukup luas. Tapi kakak ingin membuat fondasi terlebih dahulu untuk karir kakak ke depannya itu di luar negeri, karena di luar itu seperti contohnya perminyakan terbesar di dunia kan ada di Arab sana, di Arab. Nah, jadi kakak pengen ngambil ilmu dulu yang banyak ketika nanti bekerja di luar negeri, dan ketika kakak merasa ilmu yang kakak dapat sudah cukup, kakak balik ke Indonesia untuk memberikan apa sih yang mereka kerjakan di luar itu sehingga mereka bisa maju. Gitu. Jadi kakak ingin juga sebenarnya mentransfer ilmu lah, berbagi ilmu nanti untuk pertama di Indonesia dan untuk bermanfaat juga untuk banyak orang. Seperti itu. Nih, pertanyaan terakhir untuk Kak Rizky. Oke. Ada nggak Kak tips and trick untuk memotivasi adik-adik kelas supaya bisa memiliki segudang prestasi seperti Kak Rizky? Aduh, sebenarnya nggak berprestasi banget ya, masih banyak teman-teman yang di atas kakak juga yang lebih berprestasi dibanding kakak. Kalau untuk tips and trick sih kakak bilang jangan terpaut di zona nyaman kita aja. Terus jangan pernah takut kita untuk keluar dari zona nyaman. Contohnya, jangan pernah takut kita bermimpi lebih tinggi, karena percayalah seperti yang dibilang orang, bermimpi setinggi langit, jatuhlah di atas bintang-bintang. Dan itu benar. Dan itu sudah kakak rasain. Kakak nggak pernah bermimpi untuk kuliah di ITS, sedikit pun kakak nggak ada mimpi, tapi kakak jalani. Dan sedikit cerita, pertama kali kakak masuk ITS itu sebenarnya agak bingung karena dulu UKT kakak yang gede nih. Ketika kakak waktu itu, jadi ITS udah golongan 7, oke. Kakak golongan 6. Udah hampir mau mentok 7 kan, jadi golongannya. Nah, itu kakak sebenarnya agak bingung, kayak wah aku nih jadi beban orang tua banget kayak. Paling teman-teman yang kuliah juga gitu kan, ketika apalagi waktu bayar UKT kan, aduh beban banget nih jadi orang, itu beban banget bagi orang tua untuk bayar UKT, terus transfer duit juga untuk bayar kos kita di sana. Jadi kakak tiap malam hampir berpikir, merenung karena di kos ini gimana caranya biar aku tuh nggak
ngebebani orang tua di sini. Nah, jadi kakak setelah baru masuk ITS 1 bulan setelahnya langsung mencari beasiswa. Beasiswa. Nyari beasiswa kakak, cari terus beasiswa yang untuk terima mahasiswa baru. Karena banyak kan beasiswa tuh yang diterima semester 3 karena mau mulai IPK. Nah, entah kenapa jalur dari Tuhan atau gimana nih, kakak dapat suatu beasiswa, informasi beasiswa dari teman kakak nih, tentang beasiswa LPDP. LPDP yang melalui program Asrama Mahasiswa Nusantara. Nah, jadi untuk teman-teman juga nih, jangan pernah takut untuk kita kuliah di luar tentang mengenai biaya. Kalau teman-teman ada kemauan, ada keinginan, beasiswa di luar sana itu pasti banyak banget yang bisa teman-teman raih. Karena pemerintah kita juga apply lah untuk ngebantu pendidikan yang ada di Indonesia ini. Dan apa sih mungkin Asrama Mahasiswa Nusantara itu ya? Mungkin teman-teman nanya juga kan. Asrama Mahasiswa Nusantara ini jadi adalah asrama pertama yang menyatukan seluruh pemuda-pemudi yang kuliah di PTN yang ada di Surabaya. Jadi di Surabaya ini ada 4 nih PTN. Ada ITS, ada UNAIR, Universitas Erlangga, ada Universitas Negeri Surabaya, terus ada UPN Veteran Jawa Timur. Ini 4 PTN nih di Kota Surabaya. Nah, jadi asrama mahasiswa Nusantara ini bangkit dan muncul itu karena ada beberapa tokoh Papua yang mengeluhkan ke Istana Presiden nih, bahwasannya teman-teman kita dari Papua sana sulit untuk berkuliah di PTN-PTN top yang ada di Indonesia. Nah, jadi dari Bapak Presiden kita sekarang, Bapak Joko Widodo, membuat nih suatu program melalui peraturan Presiden, itu asrama mahasiswa Nusantara. Jadi asrama ini yang kita ambil adalah seluruh orang dari setiap provinsi yang ada di Sumsel. Baik dari Aceh, dari Jambi, dari Sumsel, seluruh sampai Papua, dari Kalimantan, seluruh ada. Ada seluruh ada dan kakak angkatan pertama waktu itu. Kakak angkatan pertama dari beasiswa. Dan ini juga beasiswa LPDP untuk pertama kalinya untuk S1. Karena biasanya beasiswa LPDP itu untuk S2, untuk S3 kan. Nah, jadi ya di sana kakak alhamdulillah dapat beasiswa dan UKT kakak tercover alhamdulillah dan bisa dapat uang jajan juga, bisa dapat uang saku dari beasiswa tersebut dan kakak juga dapat tempat tinggal. Gratis kak? Gratis tempat tinggal selama 2 tahun. Nah, tapi setelah 2 tahun kakak udah tahu nih udah keluar dari asramanya, tapi kakak ngekos kan. Nah, itu dibayarin juga oleh pemerintah. Iya, dikasih uang untuk kos. Jadi kita udah 2 tahun nggak di asrama, tapi waktu keluar kita dibayarin lagi untuk kos. Jadi sama aja kayak gratis sebenarnya untuk kosnya. Oke, jadi buat teman-teman yang merasa, aduh mau kuliah tapi aduh nggak ada biaya takut jadi beban orang tua, juga pikir gitu sih. Tapi kita lihat contoh yang Kak Rifki yang berusaha mencari beasiswa supaya tercover ya. Iya, benar. Dan alhamdulillah dari biaya kos aja gratis ya, Kos aja Kak? gratis, dapat uang saku juga, UKT full. Jadi benar-benar kita di sana prepare aja untuk berprestasi sama untuk belajar lebih banyak lagi. Jadi nggak perlu mikirin apa-apa lagi gitu sih. Oke, aku mau nanya nih Kak, di luar pertanyaan yang terkait Kak Rifki, terkait literasi ya, Jadi, Kak Rifki percaya nggak sih sama slogan buku itu adalah jendela dunia? Nah, kalau Kak Rifki percaya atau enggak, apa alasan dari Kak Rifki? Oke, kalau slogan dari buku itu adalah jendela dunia itu menurut kakak benar, benar banget. Jadi kak di tes juga itu ketika selesai kelas misalnya, itu sering banget sama teman-teman kelas nih ke perpus di perusahaan ITS. Itu di sana juga sering baca-baca buku, ngerjain tugas. Dan benar, kenapa sih slogan itu muncul buku adalah jendela dunia? Benar, karena dengan kita membaca, kita dapat mengetahui segala isi dunia. Baik itu sampai ke pelosok dunia pun kita tahu dengan kita membaca. Nah, dan benar literasi itu sangat-sangat penting kakak akui untuk di Indonesia terutama, apalagi Indonesia kan masih sedang grow lah, sedang bertumbuh untuk literasinya. Jadi kakak juga salah satu orang yang sering baca buku juga, sering beberapa baca buku tapi nggak terlalu sering banget ya. Nah itu, tapi benar ketika membaca buku itu entah kenapa feel yang didapatkan itu beda. Feel yang didapatkan itu beda ketika kita scroll di IG, scroll handphone di IG, kayak lebih dapat dan lebih mudah diingat. Kalau menurut kakak ya, ketika untuk literasi untuk membaca buku. Dan itu benar, baik itu buku apa aja tentang pribadi, kakak juga sering baca buku tentang kepemimpinan di buku-buku kan. Terus
bukan hanya buku tentang pribadi aja, tapi buku tentang pelajaran juga itu penting. Karena kalau ngerasain feel-nya beda itu ketika kita baca PPT dari laptop atau HP, sama kita beli bukunya secara langsung. Nah itu feel-nya beda. Karena jujur kalau baca dari HP itu udah ngantuk sih, Kak. Nah, benar. Apalagi katanya kan di HP itu ada sinar blue ya, blue ray itu. Jadi buat ngantuk dan nggak bagus juga sebenarnya lama-lama kan. Ya. Oke, kan pertanyaan udah selesai nih, Kak. Ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang ingin Kak Rizky ajukan terkait duta literasi? Oke. Jadi kan duta literasi ini terbilang cukup baru ya di SMA di Satan Kelapa ya. Satu tahun belum ya. Nah, jadi waktu jam kakak juga waktu 2022 terakhir ini itu masih belum ada ya. Kira-kira mau tanya nih, duta literasi di Semansa Tapa nih tujuannya itu apa dan kenapa dibentuk di SMA Satan Kelapa ini? Mungkin teman-teman juga angkatan kakak atau angkatan di atasnya masih bingung nih, apa sih kok ada di duta literasi ya di SMA Negeri Satan Kelapa ini? Kenapa dibentuk? Mungkin bisa dijelasin oleh Frisya. Oke, terima kasih Kak Rizky atas pertanyaannya. Jadi duta literasi Semasa Tapa ini merupakan ajang kedutaan menyeleksi siswa-siswa yang tujuannya itu untuk mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan literasi, Kak. Nah, jadi dari Kemendikbud sendiri itu mengharuskan suatu perpustakaan sekolah itu harus memiliki duta, Kak. Nah, jadi dibentuklah duta literasi itu pada Oktober 2023 itu baru mulai seleksinya. Dan itu cukup 2 bulanan ya itu seleksinya dari pemberkasan, kemudian juga wawancara, terus kami juga harus buat karya nyata ditampilkan. Waktu itu aku buat karya nyata itu adalah buat nugget dari Jernisang, Kak. Setelah itu kita memaparkan program kerja, jadi seleksinya itu lumayan bertahap sekali dan juga menguras tenaga sebenarnya. Tapi alhamdulillah dengan title yang sekarang sudah diterima, itu terbayarkan sekali. Nah, jadi begitu Kak duta literasi. Kemudian terkait program kerja seperti podcast duta literasi Semasa Tapa ini, kemudian juga kami ada stay 7 hari beramal. Pada waktu itu kami bekerja sama dengan Rohi Semasa Tapa, Kak. Jadi 7 hari itu kami menjual aneka takjil seperti Semasa Tapa Peduli. Ya. Nah, jadi nanti hasil dari keuntungan itu kami sumbangkan ke panti asuhan ataupun orang-orang yang membutuhkan. Kemudian juga ada pojok baca, itu setiap kelas meeting kami ada lomba pojok baca kelas. Kemudian juga ada mendongeng kemarin. Dan pokoknya kami akan terus meningkatkan hal-hal yang berkapasitas dalam literasi di sekolah ini. Ya. Berarti benar-benar sangat membantu lah untuk SMA Negeri Satan Kelapa ini. Ya karena kakak sadar juga ketika kakak 3 tahun di SMA Satan Kelapa benar-benar agak sedikit kurang untuk literasinya sendiri. Dan kakak harap untuk adanya duta literasi di SMA Negeri Satan Kelapa ini dapat menumbuhkan literasi yang ada di SMA Negeri Satan Kelapa ini lebih baik lagi. Dan kakak juga melihat seperti perpustakaan udah upgrade lah ya, udah upgrade. Jadi lebih membuat orang-orang tuh lebih tertarik lah untuk perpustakaan, membaca, kayak gitu. Ya, berarti. Ada juga ini kan untuk perpustakaan. Jadi siapa yang sering mengunjungi perpustakaan itu bakal dapat hadiah kan. Itu. Jadi lebih menumbuhkan semangat nih untuk teman-teman supaya mau membaca di perpustakaan. Jadi untuk teman-teman nih sering-sering ke perpustakaan biar dapat reward. Jangan hanya buat dapat reward aja. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton podcast Bisik Durasi Semasa Tapa. Boleh teman-teman mengirimkan saran dan juga kritik ke IG Duta Literasi Semasa Tapa atau boleh langsung komen di bawah ya. Dan aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Rizky yang telah menyempatkan hadir di podcast Bisik Durasi Semasa Tapa ini sebagai bintang tamu perdana. Jadi berakhirlah podcast kita pada hari ini. Aku Friska Andriani selaku Duta Literasi Utama SMA Negeri Satan Tapa dan saya Rifki Mardiansyah. See you guys.